kepada Bapak Ferdi, ya, persilakan untuk membawakan firman Oke. Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom Pak. Haleluya, puji Tuhan. Salam kenal buat semuanya. Oke. Puji Tuhan. Mungkin lebih bagus kalau semua kamera ya. on cam ya. Puji Tuhan, supaya kita bisa saling lihat, ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian bisa lihat wajah saya, kita saling bertatapan sebagai orang-orang yang memiliki wajah Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi salam kenal, nama saya Pendeta Freddy Tambingon. Tadi sudah ada sedikit introduksinya dengan Pak Heri, termasuk pengalaman-pengalaman pelayanan walaupun sedikit ya. Jadi banyak kesaksian kita tentang pelayanan. Tapi sebelum saya lanjut, saya minta sedikit mungkin penyampaian dari Pastor Gary. Berapa lama saya khotbah saat ini? Bisa 45 menit, bisa 1 jam, Pak. Oh gitu. Iya. Puji Tuhan. Pengaliran Roh Kudus aja, Pak. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Mumpung jarang-jarang ya, dan baru kali ini juga ketemu. Kalau dengan Pastor Gary sebenarnya sudah lama kami pernah ketemu dan lama juga tidak pernah ketemu. Waktu di Jakarta ya, puji Tuhan. Dan saya sedikit ingin perkenalkan diri ya. Saya aslinya sebenarnya orang Manado, tapi pelayanan di Tarakan, Kalimantan Utara. Saya sudah punya istri dan istri saya satu pasti. Tapi anak saya 2, laki dan perempuan. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saya senang sekali kemarin walaupun mendadak diinformasikan bahwa seharusnya hari Jumat ya, hanya hari Jumat untuk doa pagi bersama. Karena memang kami setiap pagi jam 5, sebelum jam 5, jam 4 kadang sudah berdoa satu keluarga. Anak-anak saya harus paksa bangun, pokoknya bangun. Walaupun mereka kalau sudah berdoa sudah begitu namanya masih anak-anak ya. Tapi saya harus paksa mereka supaya mereka terbiasa berdoa pagi. Jam 4, setengah 5 sudah bangun dan yang berharap mereka menjadi anak-anak yang terbiasa berdoa dan mereka bisa mengalami pengalaman-pengalaman sendiri dengan Tuhan lewat pujian penyembahan mereka. Dan saudara, saya dihubungi ternyata hari ini juga diminta jam ini. Saya sudah tidak perhatikan, waduh, hari ini sebenarnya jadwalnya padat. Tapi tidak apa-apa, ini pelayanan, saya harus cancel salah satu yang harus saya kerjakan, tapi ini adalah pelayanan. Selalu orientasinya adalah pelayanan. Jadi mau seberapapun kita di dalam Zoom ini, saya juga sudah terbiasa melayani dengan 2-3 orang pelayanan. Jadi mau seberapapun kita, intinya adalah pesan Tuhan itu tersampaikan untuk kita. Pesan Tuhan, firman Tuhan itu tersampaikan. Dan tentu saya sangat berterima kasih Pak Pastor Gary. Makasih banyak. Orang Manado bilang makasih banyak. Makasih banyak
atas kepercayaan ini. Nah, saya pelayanan di Gereja Pantai Costa di Indonesia. Sedikit banyak sudah sampaikan juga Pak Heri tadi, Pak Hari, tentang pelayanan. Saya mulai dari mana 2004 sampai sekarang pelayanan. Dan puji Tuhan, kami tetap dipelihara Tuhan dalam pelayanan. Tetap dijaga Tuhan dalam pelayanan. Meskipun saya sadar menjadi seorang gembala itu tidak seperti yang kita lihat. Gembala-gembala yang sudah diberkati Tuhan, jemaatnya banyak dan sangat diberkati. Kalau dilihat dari segi ekonomi, finansial mereka luar biasa. Tapi ternyata mereka pun sampai sedemikian karena mereka juga boleh melewati proses-proses kehidupan, pembentukan pelayanan. Dan itu kami boleh merasakannya sampai hari ini. Bagaimana proses Tuhan, tetapi kalau kita tetap berjalan dengan Tuhan, maka kita akan selalu melihat pertolongan Tuhan. Itu intinya dalam pelayanan. Tetap bersama dengan Tuhan. Nah, baik. Saya lewat flyer yang sudah agak bisa dengar ya suara ya? Kenceng ya suaranya atau masih kurang? Kencang. Kenceng ya. Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, kalau bisa, kurang kenceng jerit saya aja, Pak. berarti volumenya pasti akan saya tambah. Ditambah lagi, Pak. Ditambah ya? Oh, Ya. puji Tuhan. Nanti kedengaran saya marah-marah, Pak. Oh, enggak mungkin ya, Pak. Oke, baik. Baik, kita buka dulu Alkitab kita. Ini tadi sudah perkenalan, semoga lewat perkenalan tadi saya sudah mulai mungkin ada sedikit 50% lah saya disayang hari ini. Belum 100% karena belum kenal betul kan. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal yang kedua. Tadi sudah berdoa atau belum? Soalnya tadi sebenarnya agak putus-putus tadi. Doa Bapak tadi belum untuk firman. Ya, doa pembuka belum, Pak. Oke, baik. Jadi firman Tuhan kita Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat 24. Oke, baik. Tapi sebelum kita baca bersama-sama, kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami dipertemukan di dalam satu persekutuan yang indah. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mulai dari awal kami sudah boleh memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Kami mohonkan Roh Kudus bekerja untuk kami. Membawa kami mengerti setiap kebenaran ini. Sehingga inilah menjadi senjata rohani kami, kekuatan kami untuk menghadapi jalan hidup kami di hari-hari akan datang, mulai dari hari ini. Terima kasih Tuhan, singkapkan setiap rahasia firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti, dan di dalamnya juga kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin hidup berjalan dengan Tuhan di hari-hari ini, oleh karena kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Kita baca bersama-sama. Perhatikan ya, saya akan membacakannya. Bapak Ibu sekalian, Saudara, boleh mendengarkannya. Yosua pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama saya akan baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengintai-pengintai di Yeriko. Baik, puji Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ.
Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kamu memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisik ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata seperti yang telah kamu katakan. Demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan
Mereka tinggal di sana 3 hari. Pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Puji Tuhan. Panjang. Mulai dari ayat pertama sampai ayat 24. Cukup panjang. Tapi tidak mengapa. Karena firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan satu generasi yang dipersiapkan Tuhan melalui Yosua. Dia menggantikan Musa, dan ini sangat-sangat boleh dikatakan bahwa sangat-sangat identik dengan satu perjalanan kehidupan kekristenan kita di hari-hari ini. Saudara, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, kalau flashback kembali ke belakang, kita flashback kembali ke belakang. Sebelum Yosua menyuruh kedua pengintai ini. Nah, saudara, sebelum itu kan Musa. Itu sebabnya kisah ini dicatat di pasal kedua ketika terjadi atau pada akhir tahun ke-40. Pada akhir tahun ke-40 perjalanan orang Israel dari tanah Mesir. Dan itu pada bulan yang ke-12, boleh dikatakan bahasa mereka Adar. Bulan yang ke-12. Tahun ke-40. Dan itu terjadi ketika setelah 30 hari masa perkabungan matinya Musa. Nah, gitu. Yang saya sampaikan ini, saudara bisa buka di di internet pun ada itu. Ada sekarang apa yang tidak bisa kita akses ya untuk lihat latar belakang dari kitab ini. Kenapa dan ditulis di mana dan tahun keberapa, hari apa mereka jalan. Yosua menyuruh dua pengintai ini untuk pergi melihat menjadi pengintai seperti yang kita baca tadi. Nah, saudara, dan ketika 30 hari masa perkabungan matinya Musa, maka Yosua menyuruh pengintai-pengintai ini. Yang saya heran luar biasa, waktu Musa menyuruh 12 pengintai. Nah, 12 pengintai ini kan mewakili dari 12 suku Israel ini kan. Seperti itu. Nah, saudara, tapi ketika di zaman Yosua, masuk kepada Yosua, dia cuma suruh 2 pengintai. Dua pengintai. Sangat kecil sebenarnya. Cuman ada perbedaan yang mendasar. Ketika Musa menyuruh 12 pengintai, waktu mereka kembali, mereka menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Pertama, mereka sampaikan, wah, ternyata tanah yang diberikan Tuhan betul-betul seperti yang dikatakan Tuhan. Berlimpah susu madunya. Sangat-sangat diberkati tempat itu. Tapi di akhir
setelah Musa apalagi gitu yang kalian temukan di sana? Ya memang secara secara melihat dari kasat mata mereka, berkat itu seperti yang dikatakan Tuhan luar biasa, berlimpah susu madunya. Tapi kita tidak mungkin bisa ke sana. Karena orang-orang yang akan kita hadapi, wah, orang-orang yang luar biasa hebat. Kalau bahasa sederhananya, orang-orang yang besar badannya kan. Orang-orang raksasa, orang-orang yang besar-besar. Ada orang enak, orang Amori dan sebagainya. Akhirnya mereka menjadi kecut. Nah, itu perbedaannya. Sekarang Yosua, saya tidak lagi membahas itu, tapi sekarang Yosua hanya menyuruh kedua pengintai. Dua pengintai. Dua pengintai ini betul-betul dipercaya Yosua untuk melihat keberadaan tempat itu. Mereka pergi dan memperhatikan tempat yang sebagaimana disuruh oleh Yosua untuk mereka datangi nantinya. Nah, saudara, ada hal yang menarik di sini. Ini menarik sekali. Yang akan kita lihat sebentar. Bahwa orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, mungkin saja mereka akan menemukan, boleh dikatakan, bahaya. Mereka mungkin bisa menemukan sesuatu yang membahayakan mereka. Orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, mereka mungkin bisa saja mengalami satu proses-proses kehidupan yang tidak enak. Tapi coba kita lihat. Kepercayaan mereka tidak dapat digoyahkan dengan apa yang ada di depan mereka. Sehingga dikatakan di sini bahwa mereka tetap melangkah. Mereka tetap berjalan. Hasilnya adalah ada pertolongan Tuhan. Nah, kedengarannya. Saya boleh bilang begini. Di tengah-tengah kemustahilan. Boleh begitu suaranya? Di tengah-tengah kemustahilan. Perjalanan hidup kita. Kalau kita dengan Tuhan, kita akan selalu melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan untuk kita. Dan Tuhan tidak pilih orang untuk menolong kita. Oh, harus petinggi yang tolong kita. Harus orang-orang hebat yang tolong kita. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, oh, harus orang yang dikenal, orang yang disegani yang tolong kita. Tapi saudara, coba kita lihat firman Tuhan ini. Ketika pengintai-pengintai itu pergi, dikatakan dalam ayat yang pertama, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Coba lihat rencana Tuhan. Coba lihat pertolongan Tuhan. Mereka pergi ke sana tentu dalam keadaan yang berbahaya. Tetapi justru Tuhan pertemukan dengan seorang yang sundal. Kalau orang sundal kan itu sudah tahu. Tapi Tuhan tidak pilih orang untuk menolong, untuk memberi, untuk membawa kedua pengintai ini. Dan Tuhan tidak pilih siapa yang harus tolong mereka.
Tuhan nyatakan kebesarannya. Tuhan nyatakan betapa dia sanggup untuk memberikan pertolongan dan memakai orang siapapun yang bisa dia pakai untuk menolong kita. Bukan gubernur, ya, bukan gubernur, bukan presiden, bukan raja, tapi orang biasa. Ini luar biasanya Tuhan. Ini dahsyatnya Tuhan. Coba kita perhatikan. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam mereka tahu bahwa ada orang yang datang yang mau mengintai. Nah, betapa hebatnya mereka kan? Mereka akhirnya bayangkan waktu itu, kalau sekarang kan dalam kehidupan yang canggih sekarang, dalam situasi perang pun mereka bisa lihat musuh lewat stang untuk mengintai dan mengamati tempat mereka. Dengan kata lain, mereka ketahuan. Tetapi dalam situasi yang berbahaya sekalipun, kita lihat, karena Tuhan yang suruh, kalau kita baca mulai dari ayat yang pasal pertama, Tuhan suruh Yosua untuk pergi ke sana. Dan Yosua suruh pengintai itu untuk mengamati-amati tempat itu. Dengan kata lain, kalau Tuhan yang suruh, sebahaya apapun kita pasti akan melihat pembelaan Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam pemazmur. Mazmur bilang begini, Mazmur pasal 84. Ada yang bisa baca? Supaya kan ini jam tidur siang, pasti ngantuk. Mazmur pasal yang ke-84. Ayatnya yang ke-5 sampai 7, di situ dicatat begini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ada? Terus. Ya, berbahagialah orang yang diam. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Amin. Di tempat berbahaya, di tempat kering sekalipun, kalau kita jalan dengan Tuhan, apa kita bilang? Kita berbahagia. Apabila kekuatan kita di dalam Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, kesanggupan kami adalah Tuhan. Kami itu tidak bisa buat apa-apa, apalagi kami hamba Tuhan ini. Orang Manado selalu bilang begini, kami cuma hamba Tuhan, kasihan. Kasihan lagi. Sudah hamba Tuhan, kasihan lagi. Hamba. Cuma hamba. Hamba saja. Hambanya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mau menentang orang besar siapa kami? Yang kami andalkan hanya Tuhan. Yang kami andalkan hanyalah kekuatan dari Tuhan untuk menolong kami. Saudara, kalau mau cerita kesaksian banyak sekali. Pelayanan-pelayanan, apalagi waktu kami tiba di Tarakan. Kalau kami sempat bilang begini, sempat cerita ke jemaat. Di tempat pelayanan kami walaupun hanya berapa orang yang kami layani di
transmigrasi, tapi kami tidak pernah kehabisan beras untuk kami makan. Tidak pernah. Kecuali ikan, karena ikan kan jauh. Jarang orang bawa ikan. Paling sayur. Nah, saudara. Tapi ketika kami pindah di kota Tarakan, kami pernah merasakan memulai pelayanan itu berasnya tinggal segenggam. Tapi dengan keberadaan jemaat yang demikian, apakah kami ditinggalkan Tuhan? Oh, tidak. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan. Di pikiran secara manusia, telepon orang tua, telepon kakak. Ada kakak ipar, dia seorang pengusaha. Telepon dia saja. Tidak. Saya mau mengalami satu pengalaman yang indah dengan Tuhan. Saya bukan hanya mau dengar dari kesaksian para senior-senior mereka, bagaimana penyediaan Tuhan dalam setiap kebutuhan mereka. Tapi kami mau mengalami. Saya datang, saya duduk di kaki Tuhan. Anak baru waktu itu masih baru satu, baru yang kakak si Matthew, namanya Matthew Andro Gabriel Tambingon. Mereka di kamar, dia dengan mamanya yang lagi mengandung adiknya. Saya di luar, saya taruh kasur di tempat ibadah. Saya mulai berlutut di situ. Saya minta sama Tuhan dan saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sudah memberi diri kami sepenuhnya dalam pelayanan dan kami percaya kami telah mendengar banyak sekali kesaksian hamba Tuhan senior sebelum kami, bagaimana pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan dan kebutuhan mereka. Dan saya bilang, saya mau merasakan ini. Saya mau merasakan pengalaman ini. Beras tinggal segenggam, yang saya khawatirkan waktu itu, anak saya yang pertama ini dia jago makan. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan dia minta makan, malu saya. Didengar orang tidak ada makanan. Berasnya itu. Tinggal segenggam. Tapi puji Tuhan. Anak saya yang tua ini dia merasa bahwa dia tidak terasa lapar. Yang penting cukup dia makan apa yang ada gitu. Nah, saudara, waktu saya berdoa itu tidak sampai setengah jam saya berdoa. Saya minta kepada Tuhan. Saya mau mengalami ini ya Tuhan. Saya mau merasakan pengalaman ini. Saya tahu penyediaan Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Saya percaya Tuhan pasti sediakan segala kebutuhan kami. Waktu itu yang kami layani hanyalah 15 anak sekolah minggu. 15 orang anak sekolah minggu. Dan kami tidak pernah minta persembahan ke anak-anak. Kecuali mereka pesan, nah ini orang tua kami bawa persembahan. Dan itu pun bisa terkumpul 2.000 kan, 2.000 satu anak. 2.000 satu anak, ada yang 1.000. Ya, terkumpul paling ada 15.000 atau 20.000, kadang begitu toh. Tapi kadang kami tidak mengambil persembahan. Kadang kami tidak mengambil persembahan ke anak-anak sekolah minggu ini. Seperti itu. Ketika setengah jam saya berdoa minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak muda dan sampai sekarang ada di Tarakan. Itu sebabnya kalau saya kesaksian, saya selalu bilang itu loh orangnya masih ada sampai sekarang. Dan keluarga yang suruh bawa itu masih ada sampai sekarang. Dan jaraknya mungkin sekitar hampir 3-4 km dari sini, dari tempat saya sekarang ini. Dan apa yang mereka sampaikan ke kami hari Jumat, pada waktu itu hari Jumat mereka bilang begini, kenapa ya waktu itu kami ingat terus namanya pendeta gembala, mereka Pak Gembala di Persemayan bilang gitu.
Karena kami tinggal di Tarakan, di Persemayan, daerah Persemayan. Kami ingat terus, masih adakah mereka di situ? Bayangkan, masih ada mereka di situ. Makanya dia bilang, Sam, coba kamu pergi dulu ke sana dan bawa. Nah, itu yang saya belum bilang tadi ya. Waktu selesai saya berdoa, dia ketuk pintu, dia lagi, kita lihat, oh ini sudah datang berkatnya ini. Kebutuhan kami sudah datang. Benar. Di dua kompe itu, kompe hitam, plastik hitam. Di plastik hitam itu, yang satu ada sedikit basah, yang satu kering. Ternyata yang kering itu beras, yang satu itu ikan bandeng. Kalau di sini ada ikan bandeng. Sekitar 55 kilo, lumayan banyak. Saya lihat, waduh, saya bilang, ini pengalaman saya. Dan saya sudah dapatkan pengalaman bagaimana penyediaan Tuhan. Beras, ambil kompe itu, saya bilang, Sam, nanti hari Minggu selesai ibadah, kami jalan ke situ ya. Walaupun mereka bukan jemaat kami, boleh dikata ini adalah keluarga yang kalau mau dibilang dari segi ekonomi, mereka bukan orang yang berkecukupan juga, bukan. Boleh dibilang pas-pasan. Sama mungkin dengan Nabi, dia bertemu dengan Nabi Elisa ketika bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Tapi saudara, mereka membawa itu karena digerakkan oleh Tuhan. Dan itu adalah satu bukti pertolongan Tuhan dalam pelayan. Meskipun melewati lembah Baka, ada pertolongan Tuhan. Saya mau bahwa iman kita kepada Tuhan kembali bangkit dengan percaya bahwa sesungguhnya apa saja Tuhan bisa buat untuk kita untuk menyatakan pertolongannya. Apa saja Tuhan bisa buat untuk kita untuk menyatakan pembelaannya untuk kita. Iman kita harus bangkit lewat firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan, dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan, dia sanggup menolong kita di tengah hal apapun, dalam bahaya apapun. Dan dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Berjalan dengan Tuhan, selalu akan melihat hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Berjalan dengan Tuhan, kita akan selalu melihat keajaiban demi keajaiban di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita perhatikan. Ketika mereka berada di tempat yang disampaikan oleh Yosua, kamu harus ke sana di Yeriko. Raja Yeriko mengetahui hal ini dan mereka mencari kedua pengintai ini. Tetapi Tuhan siapkan seorang perempuan yang mungkin tidak ada artinya, yang tidak berharga, orang sundal yang bisa menolong kita. Itu sebabnya saya mau bilang sama kita, jangan kita memandang seseorang seolah-olah dia sangat rendah di hadapan kita. Kadang-kala terjadi di hari-hari ini, ada banyak orang suka memandang rendah seseorang karena backgroundnya dia, keadaannya dia. Kadang ada orang begitu, memandang rendah. Tapi ingat saudara, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Memakai siapa saja untuk menolong kita. Siapapun dia. Enggak harus orang-orang yang hebat. Enggak harus orang-orang yang luar biasa. Tetapi saudara, orang-orang Tuhan bisa pakai orang-orang yang biasa. Orang-orang yang mungkin tidak dipandang.
yang tidak terpandang untuk menolong kita dan membantu kita. Haleluya. Saudara, berjalan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Berjalan dengan Tuhan, maka kita akan temukan siapa identitas kita sebenarnya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka disitulah akan benar-benar terlihat siapa kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya orang yang berjalan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mudah merasa bahwa dia hebat, dia luar biasa, dia bisa melakukan segala sesuatu pun bisa. Tidak. Tetapi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, justru dia akan semakin lebih rendah hati. Yang pertama tadi, berjalan dengan Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Orang bilang mustahil. Tapi kita akan selalu melihat, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Nah saudara, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, di tengah dunia ini, berjalan dengan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai siapapun, orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak terpandang, untuk bisa menolong kita. Itu yang kedua. Dan ketiga tadi, berjalan dengan Tuhan, maka saudara, kita akan semakin tahu siapa kita. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Berjalan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi atau memposisikan diri bahwa kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sungguh membutuhkan Tuhan. Kita semakin memiliki kehidupan yang rendah hati. Kita semakin memiliki kehidupan yang sungguh tahu menghargai orang lain. Kita akan semakin tahu bagaimana caranya kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berjalan dengan Tuhan, maka identitas kita akan semakin dikenal oleh orang. Bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya seberapapun kita ada pada siang hari ini. Kita adalah orang-orang yang saya tahu berjalan dengan Tuhan setiap hari. Maka kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat mujizat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhan, kita akan lihat orang yang lain pun bisa tolong kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tolong kita. Yang ketiga, bahwa kita semakin rendah hati. Kita semakin tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita semakin tahu bahwa ini saya tidak ada apa-apanya. Saya hanyalah manusia yang terbatas. Saya hanya manusia yang hidupnya hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Kita terbatas, saudara. Kita sangat terbatas. Kita terbatas. Siapa sih kita? Sehebat apa kita? Kita hanya orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita on cam semua. Haleluya. Kita on cam. Dan biar kita menikmati firman Tuhan ini. Kita bawa diri kita untuk semakin lagi lebih berjalan dengan Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan di dalam hidup kita tercapai. Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Demikian juga dengan seperti yang kita baca. Tuhan punya tujuan. Mulai dari Musa dan kepada Yosua. Sebenarnya tujuan Tuhan ini bukan hanya karena supaya
bangsa ini hidup di tempat yang enak. Mereka bisa menikmati tempat yang dijanjikan Tuhan itu yang berlimpah susu madunya. Bukan hanya itu. Tetapi salah satu tujuan Tuhan untuk kita, baik juga perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, supaya semua orang boleh melihat kebesaran Tuhan. Supaya semua orang boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudara, tujuan Tuhan yang paling utama supaya kita di hari-hari ini terus mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Selain mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 11 dikatakan begini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, ini kan bicara tentang bangsa Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara, ini menjadi peringatan. Kita bisa melihat contoh-contoh ini bagaimana perjalanan mereka dan perjalanan kita juga di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Dan tanah yang dijanjikan dan ditaklukkan oleh umat Tuhan kita, umat Tuhan ini, oleh orang Israel ini, bukan hanya sekedar melambangkan sebuah sorga yang kita capai, yang akan kita raih. Tetapi saudara, berbicara tentang sebuah warisan rohani. Warisan rohani dan keselamatan orang-orang percaya di dalam Kristus sekarang ini. Ini sebuah warisan rohani. Pengalaman Musa, pengalaman Yosua, dan perjalanan hidup mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Ini adalah merupakan sebuah pengalaman rohani. Dan ini adalah warisan untuk kita. Warisan rohani yang dipersiapkan Tuhan untuk kita di akhir zaman ini. Sehingga apapun itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita tetap berjalan dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan selalu melihat cara Tuhan, kerja Tuhan untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Kita masih hidup di dunia. Kita bukan hidup di sorga. Kita masih hidup di dunia. Ada begitu banyak proses hidup tentu yang akan kita lewati. Tapi ingat, kalau kita jalan dengan Tuhan, kalau kita jalan dengan Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah berhenti menolong kita. Dia tidak akan pernah berhenti. Tetapi dia akan selalu menyatakan pertolongannya untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Sekali saya baca lagi. Efesus pasal pertama ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara, sekalipun orang percaya sudah memiliki keselamatan, tetapi saudara, berbicara keselamatan itu di dalamnya ada berkat-berkat rohani yang diberikan kepada kita untuk semakin memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi bagaimana kita bisa mengerjakannya? Ada anugerah ilahi, ada berkat-berkat rohani yang akan membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mengerti rencana Tuhan.
Sehingga kesanggupan itu pun akan menjadi bagian kita untuk melakukan, mengerjakan keselamatan. Kesanggupan itu diberikan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan. Haleluya. Itu sebabnya tetaplah berjalan dengan Tuhan. Amin. Tetaplah melangkah dengan Tuhan. Jalanlah dengan Tuhan. Kebanyakan orang kan di hari-hari ini saking sibuknya jalan pakai pikiran sendiri, ya kan? Maunya berjalan menurut pikirannya. Pokoknya hidup, yang penting makan, yang penting pelayanan, yang penting melayani. Tanpa kita sadar, kita semakin jauh dengan Tuhan. Sibuk dalam pelayanan. Tapi sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai terputus. Sudah bisa pahami ini kan? Bisa pahami ini? Tanpa kita sadar kita mulai berjalan sendiri. Saudara, kalau saya ingat pindahnya kami dari Tanjung Selor, Karangagung, di Transmigrasi, pindah ke Tarakan. Saudara tahu, ketika ditawarkan ini, ada pelayanan yang akan dibuka dengan jemaat sekian-sekian. Tapi belum ada pastori dan belum ada gereja. Saudara tahu, 2 tahun harus kami gumuli. 2 tahun harus kami bawa di dalam doa. Walaupun sering ditelepon, bagaimana? Kalau tidak, kalau kalian tidak mau datang, maka nanti akan dicarikan orang lain untuk datang di Tarakan. Tidak. Kami masih berdoa dan bergumul. Lalu minta tanda. Tuhan, kalau Engkau kehendaki, kami mau pindah. Kami tidak punya apa-apa. Tandanya satu saja. Siapkan kebutuhan kami untuk melangkah. Membawa barang ini biayanya cukup besar. Karena harus lewati lautan. Tarakan itu kan pulau. Kota Tarakan itu. Kami harus menyeberang pakai kapal sayur waktu itu. Kapal sayur. Menyeberang pakai kapal sayur membutuhkan biaya besar. Kalau Tuhan, maklum kita pelayanan di Transmigrasi, kami tidak bisa mengumpulkan uang. Kami apa adanya. Makan apa adanya. Mau ada sayur ya sayur. Yang penting beras tetap ada. Dan kami minta tanda itu Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kami, ini sudah 2 tahun loh kami berdoa. Kalau memang Tuhan izinkan, ya sudah. Kebutuhan apa yang kami perlukan selama perjalanan ini, Tuhan kiranya siapkan. Tepat perjalanan itu bulan Januari, yang kami butuhkan, Tuhan siapkan. Sampailah kami di Tarakan. Dan sampai hari ini. Itu sebabnya gejolak apapun yang terjadi dalam pelayanan dan apapun tantangannya, rintangannya, kami percaya. Waktu memulai pelayanan, merintis pelayanan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya ketika kami tidak ada lagi apa-apa, mau makan pun tinggal segenggam, kami percaya bahwa Tuhan pasti siapkan. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Sampai hari ini. Kami harus membeli sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Dan sekarang mungkin ada sekitar hampir 130-an juta kami harus habis untuk pembelian tanah. Dan sekarang sudah selesai. Sudah selesai pembelian tanah. Sudah lunas. Itu dari mana? Kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan. Kami mulai pembangunan gereja dan sekarang kami sementara memulai membangun pembangunan dan Tuhan menolong, menyediakan semua. Sudah mulai pancang dan sebagainya. Itu dari mana? Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak sanggup untuk menghadapi pelayanan. Kalau bukan Tuhan, maka mungkin kami sudah tidak ada di Tarakan. Pulang aja. Gitu. Kalau bukan Tuhan. Itulah
Kuncinya ketika berjalan dengan Tuhan, kita akan selalu melihat hal-hal yang mustahil pun, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Kami mengalaminya. Kami mengalaminya. Itu sebabnya saya bilang sama Pak Hari tadi, saya tidak pernah takut. Kalau saya mau sampaikan firman Tuhan, kalau Tuhan sudah taruh hal-hal yang mungkin mau menyakiti hati, kadang menyinggung dan sebagainya, saya tidak pernah takut karena firman Tuhan. Mau siapapun, saya tidak pernah takut. Nah, itu luar biasa. Karena kami banyak mengalami, merasakan pengalaman-pengalaman bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ini terakhir. Satu kata saja. Satu kata saja. Ayo, mari kita on cam saja. On cam. Haleluya, Pak Hari, Ibu Febi, Pastor Gary. Ayo. Satu kata saja. Apa yang kita mau buat di hari-hari ini? Apa berjalan dengan pikiran kita, kekuatan kita? No. Tapi kita berjalan dengan Tuhan. Ini kekuatan kita. Banyak orang lupa. Lupa ketika ada masalah, ada pergumulan. Ketika ada masalah, ada pergumulan, kita lupa. Saya lagi berjalan dengan Tuhan loh. Saya lagi berjalan dengan Tuhan. Kadang kita lupa. Ada pergumulan hidup, ada persoalan hidup. Akhirnya kekhawatiran hidup yang mengkungkung kita, yang membelenggu kita. Tanpa kita sadar bahwa kita berjalan dengan Tuhan. Mau sakit apapun, mau ada sakit, mau apa. Saya tahu. Sampai hari ini saya berjalan dengan Tuhan. Kenapa harus kita khawatir? Gitu kan? Saya percaya saya berjalan dengan Tuhan. Tuhan sudah suruh lakukan ini, saya lakukan. Kalau Tuhan suruh lakukan ini, saya lakukan. Artinya adalah saya berjalan dengan Tuhan. Saya mau berjalan dengan Tuhan. Ini aku Tuhan. Dan saya tidak mau khawatir lagi. Saya tidak mau takut lagi. Meskipun di lembah baka, maka akan dijadikan bermata air. Amin. Haleluya. Meskipun di lembah baka, itu dijadikan mata air. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Dalam Mazmur tadi? Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua berjalan dengan Tuhan, kita akan semakin menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita akan semakin menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya sekadar terlihat secara finansial kita, oke, finansial kita oke. Ekonomi kita oke. Bukan seperti itu. Bukan hanya seperti itu. Tetapi berbicara tentang karakter kita, pikiran kita dibaharui, hati kita dibaharui, kehidupan kita menjadi berkat. Kita semakin mengandalkan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Puji Tuhan. Saya kira ini firman Tuhan untuk kita, menjadi perenungan kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita tatkala kita memang benar-benar berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan selalu menolong kita, membela kita kalau kita benar-benar berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan menolong kita, memakai siapa saja untuk menolong kita. Mau orang yang tidak dikenal, siapa saja bisa dipakai Tuhan tolong kita. Pelacur saja, orang sudah saja bisa dipakai Tuhan kok untuk tolong pengintai-pengintai. Kita pun demikian. Orang-orang yang tak terpandang pun Tuhan bisa pakai untuk tolong kita. Untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan kita. Haleluya. Puji Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Firman yang hidup. Firman yang memberkati kami. Karena kami percaya Tuhan bekerja dalam segala hal. Kami tahu kalau kami tetap berjalan dengan Engkau, kami akan selalu melihat pekerjaan-pekerjaan, keajaiban-keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tolong arahkan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami akan semakin hari, semakin hidup dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena dalam setiap langkah-langkah kami adalah langkah-langkah bersama dengan Engkau, berjalan dengan Engkau. Dan Engkau Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami untuk firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ayo sama-sama. Tuhan. Tidak apa-apa kalau cuma tinggal hilang satu berubah huruf. Mohon maaf ya Pak, salah sebut Pak namanya. Tidak apa-apa. Oke, Tidak Pak. masalah. Silakan, Oke, makasih Sekia. Makasih. Ya, mari kita tutup ibadah kita, persekutuan kita. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dalam persekutuan ini kami percaya kami sudah diberkati. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami percaya kami berjalan dengan Tuhan. Kami melangkah dengan Tuhan. Dalam aktivitas kami di hari ini, di waktu-waktu yang akan datang untuk mengakhiri hari yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber segalanya, sumber berkat, sumber sukacita, sumber damai sejahtera yang akan memberkati kami. Sebab itu persekutuan Unity for Jesus, semua yang ada pada saat ini, mari terimalah berkat Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan, penghiburan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kita sekalian sudah terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Amin. 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 Oke, teman-teman kita on cam yuk. Halo, terima kasih Dr. Freddy. Sama-sama Terima kasih, Pak Yusak. Puji Tuhan, Oke. Tuhan berkati semuanya. Makasih Pendeta Freddy, God bless. Tuhan berkati. Thank you, Pastor Freddy. Iya, Makasih orangnya Pendeta Tuhan Freddy, God berkati. bless. Terima kasih. Tuhan berkati. Anggi ya. Anggi. Ibu Febi ya. Masih Tuhan nona dia, berkati. masih nona. Oh, masih Nona. Oh, Masih. Nona Febi gitu. Lagi Maaf. Saya kira cari jodoh, Pak. soalnya saya. Oke. Sarah Barangkali ya. teman. Hari Tuhan berkati. Jadi terima kasih Pak Mari. Freddy. Sampai Oke, ketemu. teman-teman guys. Barangkali Hari Jumat ya. Hari Jumat pagi ya kita doa sama-sama ya. Ya Pak Freddy. ya Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Sampai ketemu. Oke ya. God bless Tuhan you Pak. berkati. Iya, thank Oke, you Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ya. Oke. Salam Saya manis. live ya. Iya boleh Pak, silakan Pak. Salam manis sama keluarga Pak. Jangan tunggu diusir katanya orang Manado bilang. Oh enggak lah Pak, jangan diusir. Kita masing kita Bapak. Oke. Sorry. Saya juga senang bercanda soalnya. Ya enggak apa-apa Pak, silakan. Ya Pastor Gary.
Ya. Pak, ini Pak, satu dua pertanyaan dari anak-anak muda, mungkin ada yang berkenaan dengan walk with God, mungkin ada pertanyaan gitu loh, mungkin mereka bisa izinkan waktu sebentar aja, 10 Oke, sampai boleh, 15 boleh. menit. Dua pertanyaan ya, silakan. Oke. Ayo. Halo, ayo guys. Silakan BN atau Ian Medah. Ian Medah ada nomornya ya, bisa kirim ke Pastor Gary ya, nomornya ya. Udah masuk ya? Oke. Udah masuk belum di grup kita? Udah? Belum ya? Belum. Oke, udah nanti kirim ke aku ya. Ian Meda atau BN mungkin bisa tanya tentang walk with God itu. Bagaimana? Walking ya. Oke, silakan. Walking with God ya. Iya, saya mau bertanya. Terima kasih waktunya, Pastor Gary. Terima kasih BN. Ya, untuk Pak Freddy, selamat pelayanan. Pernah menangis tidak, Pak? Banyak yang buat Bapak itu menangis dalam pelayanan. Kalau senang kan banyak ya, tadi sudah dengar menangisnya kenapa, Pak? Terima kasih. Yang pasti tidak merasa kesendirian, alone ya. Jadi ini menarik ya. Menarik. Kalau bisa menangis kan bukan di saat pelayanan, memang ada kalanya kita nangis karena sayang diri kan. Aduh, kenapa kok susah gini? Kenapa jadi begini Tuhan? Kalau bicara nangis sering, apalagi kalau nangis di hadirat Tuhan, paling enak sekali itu. Mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan itu lebih enak daripada mencurahkan isi hati di depan pacar. Itu tidak akan ada, kita itu kehilangan pengharapan, tanpa pengharapan. Orang berharap kalau di depan pacar kan, aduh supaya semakin mencintai. Tapi kalau dari Tuhan, hubungan kita kalau kita mencurahkan air mata kita di hadapan Tuhan, artinya kita membuktikan, menyatakan cinta kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan, menikmati hubungan itu dengan Tuhan, luar biasa. Walaupun kita mau coba tahan air mata kita, nggak akan bisa tahan kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau di depan pacar bisa ditahan. Nah, saudara-saudaraku, kalau bicara nangis, sudah pasti dong sering nikmati hadirat Tuhan itu. Karena kadang kalau kita sudah ingat kasih Tuhan, kita tidak bisa kita tidak bisa menghalangi air mata kita. Nggak bisa kalau di hadapan Tuhan. Waktu kesaksian tadi ya, sedikit saya kembali lagi. Kesaksian tadi itu gini. Saya menangis di hadapan Tuhan karena ingin merasakan pengalaman dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan saya menangis, merasakan pengalaman. Ada satu waktu juga, itu di lain konteks, ada pergumulan dengan jemaat. Pergumulan dengan jemaat yang saya layani. Lalu apa yang saya buat? Saya lagi perlu hikmat Tuhan. Saya perlu hikmat Tuhan bagaimana bisa mengatasi masalah ini dengan jemaat. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya duduk di hadirat Tuhan sambil saya tidak bisa tahan air mata. Saya tahu bahwa Tuhan pasti akan menyatakan hikmat, memberikan hikmat, kemampuan untuk menghadapi pergumulan ini dengan jemaat. Waktu lalu ada tanah yang kami beli untuk dijadikan jalan tanah gereja ya, supaya mobil itu bisa masuk. Orang kalau mobil masuk lumayan cukup besar. Nah saudara,
Karena tanah itu kami cicil, kami beli dan cicil, ternyata orangnya itu mau minta harus langsung dilunasi. Sudah tahu? Duduk di hadirat Tuhan sambil menangis, Tuhan bertanya, saya tahu Tuhan pasti tolong. Kami sampai sudah dibilang ini dan itu, macam-macam, dimaki, tidak komitmen, padahal ada pembicaraan yang berbeda. Lalu apa yang terjadi? Di hadapan Tuhan kami menangis, di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan tolong. Kami bisa menyelesaikan pembayaran tanah itu sampai sekarang. Jadi kalau mau bilang banyak kali menangis, banyak. Dalam pelayanan itu bukan menangis karena nangis apa tuh? Buaya. Oh, sayang diri. Bukan. Tapi menikmati hubungan dengan Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu Bapa kita. Dia sayang kita. Dia sayang kita. Saudara pasti akan merasakan kok itu. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, saudara akan menikmati itu. Air mata itu akan keluar dengan sendiri walaupun Anda bisa mau tahan. Anda tidak akan bisa tahan kalau nikmati hadirat Tuhan. Tidak akan bisa tahan. Makanya orang bilang cengeng sekali ini. Saya orang yang paling susah keluar air mata. Karena dari kecil saya dididik keras. Paling susah. Tapi kalau kita sudah dengan Tuhan, kita bisa merasakan siapa kita. Saya akan berkata, Tuhan, nah ini bagus. Kenapa sih Allah mengizinkan penderitaan dan kesulitan? Nah itu yang tadi ya, menangis. Sekarang kenapa Allah mengizinkan? Banyak hal tentu. Banyak hal. Coba lihat. Waktu Ayub, apakah Tuhan Ayub teruji karena kesalahan? Karena kesalahan Ayub? Justru karena kebaikan Ayub. Tapi masih tetap teruji. Jadi orang yang berbuat salah dan orang yang berbuat baik, pasti semua akan teruji. Dan akan mengalami ujian dan proses. Untuk apa? Kalau dia sudah terproses, itu akan menghasilkan lebih kokoh lagi, lebih luar biasa lagi. Kalau bahasa Alkitab bilang kan menjadi emas toh. Menjadi seperti emas yang murni. Kalau kita kan menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Nah, proses kesempurnaan gereja itu ya memang harus melewati ini. Makanya Tuhan bilang kesulitan dalam dunia ini, penderitaan itu adalah anugerah kasih karunia. Orang percaya. Jadi Alkitab kita ini adalah pedoman hidup. Pedoman yang ketika penderitaan itu datang, kita sudah tahu. Penderitaan datang, saya tahu ini anugerah Tuhan, ini kasih karunia ini. Supaya saya semakin lebih dekat dengan Tuhan, lebih berjalan dengan Tuhan lagi ini. Gitu kan? Allah mengizinkan penderitaan, beban. Jadi pertama kita karena masih di dunia kan. Kalau sudah di surga kan Tuhan bilang sudah ada air mata. Air mata penderitaan maksudnya. Bukan air mata, sudah tidak ada lagi air mata penderitaan. Karena kita masih di dunia, maka penderitaan. Tapi penderitaan itu sebuah bagian penting juga bagi kita. Makanya Paulus bilang, dia ada duri di dalam daging itu sebuah penderitaan, bukan penderitaan. Duri dalam daging itu. Tapi yang cukuplah kasih karuniaku. Wah, luar biasa. Jadi, kalaupun mengalami penderitaan, jangan cepat-cepat menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan apalagi. Yang menderita, kita anggap ini adalah bagian untuk kita untuk semakin memotivasi kita, supaya kita bukan berjalan menurut pikiran kita sendiri. Karena ada kalanya juga penderitaan itu datang karena kesalahan sendiri kan. Tapi justru penderitaan itu datang supaya memotivasi kita, mendorong kita supaya kita semakin tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong kita dan membela kita, hanya Tuhan yang bisa menyatakan kuasa dan kebesarannya untuk kita, menolong kita di saat menderita, di saat kita pergumulan berat, ada beban berat, ada Tuhan di sana. Begitu.
ada Tuhan di sana yang bisa tolong kita. Amin. Ada lagi? Sebaiknya kalau nangis di depan mimbar atau di kamar doa ya Pak? Kamar. Firman Tuhan Karena bilang kalau begini. di depan mimbar Pak, kan malu Pak, nanti kadar kemacuan saya berkurang. Pertama begini. Memang Tuhan bilang kan berdoa di dalam kamar kan lebih baik toh. Karena di situ kita mencurahkan isi hati Tuhan. Tapi apakah salah di depan mimbar kita nangis? Nanti dibilang apa? Hanya orang-orang yang Kayak Pastor hidupnya Gary dengan ya. Tuhan, ya. Halo? Contoh saya Pak, saya Kayak worship Pastor leader sering lihat mengalami nangis. ngalamin hadirat Tuhan, saya nangis Pak, nggak bisa ditahan. Ya. Tapi kemacuannya berkurang nggak bro? Enggak berkurang, tetap maco. Kurang. Sekarang begini. Di depan mimbar kita nangis karena hadirat Tuhan. Semua orang yang ada di dalam Tuhan akan menilai kita dengan penilaian rohani. Mereka tidak akan melihat, waduh dia nangis di depan mimbar. Yang mana nangis di depan mimbar? Waduh, hilang dong kemacuannya. Itu hanya orang dunia yang bisa menilai seperti itu. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tahu ketika seseorang pun di depan mimbar menangis, dia sementara menikmati hadirat Tuhan. Walaupun orang bisa pleset-plesetkan begini. Lagi banyak pergumulan ya. Tapi bukan begitu. Ketika orang di depan mimbar menangis, tapi dia sementara menikmati hadirat Tuhan. Penilaian kita, orang percaya, orang yang hidup dalam Tuhan, pasti akan selalu positif. Bukan negatif. Ya kan? Positif. Dia tidak akan menilai hal-hal yang buruk ketika seorang sementara menikmati hadirat Tuhan, menangis, meneteskan air mata sampai ingusnya keluar. Belum pernah lihat kan sampai ingusnya keluar, sudah cari tisu, nggak ada tisu. Tapi sudah begitu. Orang sementara menikmati hubungan dengan Tuhan itu nggak bisa kita tahan. Ya nggak akan lagi malu lagi gitu. Nggak akan malu lagi. Coba lihat yang seorang perempuan Hana, dia mau nangis terseduh sampai dibilang dia kok kayak orang mabuk gitu. Ini kan berjam 9 masih pagi, kok kamu sudah mabuk. Dianggap begitu loh sama imam Eli. Tapi ternyata dia sementara mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan kan. Nah itu seperti itu saya kira tidak menjadi masalah lah kalau orang mau menangis itu hubungannya dia dengan Tuhan. Kok kita mau bilang wah nanti waduh dia ini lagi gini, waduh lagi banyak masalah gitu, waduh lagi, nah sudahlah, penilaian kita pasti akan selalu positif ketika kita ada di dalam Tuhan. Seperti itu. Yang kedua, Terima kasih, Pak. pertanyaannya yang kedua dari Anggi, silakan. Ada di chat Pak dari Anggi, Sister Anggi dari Batam. Yang mengapa Allah mengizinkan penderitaan dan kesulitan dalam dunia telah menjadi membebani orang percaya dan belum percaya selama ini. Bisa bantu jawab, Pak? Nah, ini BN bilang, kalau saya sering nangis karena putus pacar terus, Pak. Oh, putus pacar. Ya ujung-ujungnya Bang BN ya. Ujung-ujungnya itu loh. Gak enak ujung-ujungnya ya, Dara. Ini ada pertanyaan dari Kak Anggi, Pak. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan dan kesulitan dalam dunia telah menjadi membebani orang percaya dan belum percaya selama ini? Kita masih tinggal di dalam dunia yang sama. Ya kan? Tapi walaupun kita tinggal dalam dunia yang sama, kita masih menikmati berkat Tuhan juga toh yang sama juga. Matahari kita nikmati sama-sama, orang percaya dan nggak percaya juga nikmati itu. Ya kan? Menikmati hujan yang sama. Menikmati proses juga kesulitan yang sama.
Kalau berhutang tetap harus ganti. Iya kan? Iya betul. Utang bayar utang. Nah, macet kok. Nah, jaringan. Saya pinjam uang sama Pak Heri, mau tak mau saya harus ganti dong. Itu nggak percaya kepada Tuhan, pinjam uang sama Pastor Gary, dikasih. Walaupun Pastor Gary berpikir, udahlah saya kasih aja. Saya nggak mau berharap karena firman Tuhan bilang begitu kan. Kasih sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jangan pula kasih semua habis kita. Waktu dia pinjam baru maksudnya ini kategori apa namanya? Konteksnya kepada orang yang nggak percaya gitu. Bukan orang percaya Yesus, percaya Tuhan. Dia pinjam uang sama Pastor Gary. Pinjam uang. Pastor Gary dengan rendah hati, dengan belas kasihan. Nih, saya kasih. Nggak usah dikembalikan. Tapi karena dia tahu itu harus dikembalikan. Walaupun dia bukan orang percaya loh. Dia tahu itu harus dikembalikan. Oh, saya harus kembalikan. Tapi ternyata selama dia rindu mau kembalikan, dia sama sekali nggak ada pekerjaan, nggak ada uang. Apakah itu penderitaan atau bukan? Ini penderitaan, pikiran, makan hati, apalagi ketemu dengan Pastor Gary. Aduh, itu Pastor Gary. Aduh, saya sudah janji mau kembalikan uang, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Betul. Menderita nggak itu? Menderita. Iya. Makan hati, pikiran harus dikembalikan. Jadi orang percaya dan orang nggak percaya sama-sama mengalami yang sama, penderitaan. Tapi persoalannya adalah orang percaya tahu jalan keluarnya, dia pasti ditolong oleh Tuhan. Sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, dia pasti ditolong oleh Tuhan. Dia pasti akan diberikan jalan keluar. Bukan berarti bebas hutang ya. No. Bukan bebas hutang. Tapi Tuhan berkati dia untuk bisa mengembalikan sebagai bentuk tanggung jawab. Dia buktikan bahwa Tuhannya hebat. Tuhan dia bisa tolong dia. Dan dia bisa mengembalikan apa yang dia lakukan. Dia hutang. Dia bisa kembalikan. Tapi kalau orang dunia kan berpikir, bagaimana caranya ya berusaha begini, jalan keluar. Akhirnya cari jalan instan supaya dapat uang dan bisa kembalikan. Akhirnya terjerumus kepada jalan yang salah. Tapi anak Tuhan modelnya bukan begitu. Dia berdoa, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan jadikan berhasil apa yang dikerjakan, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dia bisa kembalikan itu. Saya sudah pernah lewati itu. Bayar tanah gereja dengan berusaha sendiri. Perjanjiannya begini, tapi justru meninggal orang tuanya, anak-anaknya tinggal yang meneruskan. Akhirnya anak-anaknya ini tagih ke kita tanpa tahu pembicaraan. Kita dibilang orang pendeta enggak komitmen. Saya bilang, kalau saya enggak komitmen, saya enggak bayar-bayar dari awal yang itu cicilan. Dia langsung minta harus lunasi. Tapi penderitaan saya yang saya alami dibilang begitu. Mau tak mau saya bergumul dengan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Saya malu. Saya ini pendeta loh. Saya hamba Tuhan, hambamu. Apa yang Tuhan buat? Berapa hari kemudian Tuhan bisa lunasi. Tuhan bisa lunasi. Itu. Jadi kalau jalan dengan Tuhan, saya percaya memang kita sampai sekarang ini pasti mengalami pergumulan, tapi pasti ada jawaban-jawaban Tuhan yang akan membuka pikiran. Oh iya ternyata. Oh ternyata seperti ini Tuhan. Walaupun kadang-kala kita tidak tahu kan, belum mendapatkan iluminasi. Belum mendapatkan jawaban. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih jawaban baru kita tahu. Oh begini ternyata seperti ini Tuhan. Ternyata seperti ini. Maksud Tuhan ternyata ini. Jadi segala sesuatunya yang kita alami, khususnya kita orang percaya, dalam setiap penderitaan, Tuhan izinkan itu karena ada tujuannya. Coba lihat, jawaban Tuhan kepada seorang Ayub. Tujuannya apa sih sebenarnya? Penderitaannya.
Selain Tuhan mau menjawab itu pertanyaan iblis, dari pasal 1 kan? Padahal dia orang baik, Justru dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi saudara, tujuan Tuhan supaya, coba lihat, Ayub itu tetap ada di hadapan Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dan ada sekian deretan penderitaan yang dia alami, mungkin tidak sebanding dengan apa yang kita alami juga ya. Tapi saudara, dari akhir cerita, dari ending cerita seorang Ayub, Tuhan gantikan berlipat-lipat apa yang hilang daripada dia. Baik anak-anak, cantik-cantik lagi dibilang anak-anaknya. Bahkan berbicara tentang kehidupan ekonominya ya, luar biasa. Tuhan gantikan. Kan Alkitab memang bilang begitu. Bukan saya mau ajarkan kita teologi kemakmuran, tidak. Tapi ini Alkitab bilang begitu. Alkitab sendiri yang sampaikan begitu. Jadi jangan mengira bahwa penderitaan itu yang kita alami sekarang itu tidak akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Asalkan satu saja, tetap dengan Tuhan. Kalau kita keluar dari Tuhan ya jalan sendiri kita. Jalan sendiri. Iya kan? Kalau sudah jalan sendiri berarti mengandalkan kekuatan kita kan? Kekuatan sendiri. Kalau sudah mulai mengandalkan kekuatan sendiri, apa yang terjadi? Sudah disitulah sudah mulai nanti di situ ada kegagalan, mulai di situ ada frustasi, mulai dari situ ada stres dan sebagainya. Tapi kalau kita jalan dengan Tuhan, mungkin stres itu mungkin datang. Tapi selalu ada jalan keluar. Kita bisa mengobati itu. Tuhan bisa lakukan sesuatu untuk mengobati kita, mendatangkan kebaikan seperti Tuhan bilang. Yang dia kasihi ada kebaikan Tuhan. Itu Roma bilang kan, Roma pasal 6 ayat 28. Mendatangkan kebaikan. Jadi itu luar biasa. Ini loh pedoman kita. Firman. Ini pedoman kita. Selagi kita tidak bisa buat apa-apa, cari, baca firman. Pasti ada jawaban. Kesulitan apapun yang kita terima, penderitaan apa yang kita terima. Ini loh jawabannya. Ada di sini. Haleluya. Haleluya. Sebabnya Paulus bilang bersukacitalah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Gitu. Bersukacitalah. Oh, jadi kalau dalam penderitaan bersukacita, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tapi firman Tuhan bilang begitu. Bersukacitalah, bersyukurlah. Karena gini, ketika kita lakukan itu, maka Tuhanlah yang akan selalu ada untuk kita. Setiap firman yang hidup dalam diri kita, firman itu menjadi hidup. Maka pergerakan Tuhan itu akan semakin lebih luar biasa juga dalam diri kita. Firman itu semakin hidup. Wah, semakin hidup. Maka pergerakan Tuhan pun akan semakin luasa untuk kita. Kepada kita. Kalau firman itu mati, maka terputuslah hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Tidak ada apa-apa. Tapi kalau tuh firman ini, dia hidup, maka Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi dalam diri kita. Makanya kenapa sih kita harus setiap hari firman. Aduh, bosan saya baca lagi ini, baca ini, baca itu. Nah, karena inilah yang akan membuat pergerakan Tuhan dalam diri kita sehari-hari itu lebih luar biasa. Seperti itu. Masih ada lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo, Dara. Ayo, Dara, mau bertanya? Saya mau tambahkan ya untuk rekan-rekan yang tadi, brother saya yang tinggal di Tangerang, BN. Bagaimana kondisi saya mengalami hadirat Tuhan di mimbar, baik di gereja kecil atau gereja besar, saya orangnya cuek. Yeah. BN bisa dengar ya, saya orangnya cuek. Dalam hadirat Tuhan, saya bukan cari perhatian. Dan saya tidak mau jadi pusat perhatian.
Jadi saya jadi pribadi yang mengenal Tuhan secara khusus. Di saat saya mimpin pujian hadirat Tuhan begitu kencang, pujian penyembahan dinaikkan oleh tim musik, dan suasana hadirat itu membelenggu yang ada di ruangan ibadah, saya sampai nangis di depan mimbar. Saya pegang mimbar itu, sampai singer pun membackup saya, dan itu hadirat Tuhan turun, dan banyak ada beberapa orang mengalami hadirat Tuhan juga. Karena apa? Apa yang dialami worship leader itu pasti akan mengalami transfer spirit kepada jemaat Tuhan. Apa yang kita lakukan buat Tuhan itu pasti akan transfer spirit buat jemaat, dan jemaat bisa merasakan hadirat Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi tidak ada katanya bahwa kita seorang laki-laki memimpin pujian itu cengeng ataupun kurang maco, itu tidak benar. Itu asumsi dunia aja. Jadi kalau misalnya menangis dalam hadirat Tuhan, menangislah. Bahkan saya di Transjakarta busway aja di kereta, tiba-tiba saya menangis. Sampai sekeliling saya melihat saya ditegur Tuhan untuk mendoakan jiwa-jiwa yang kelaparan, saudara. Saya nangis, itu berapa saat saya nangis, sampai setengah jam saya nangis. Tuhan, maksud Tuhan apa ini? Itu loh, kalau kita terkoneksi walk with God sesuai dengan tema ini, berjalan dengan Tuhan, itu pasti kita segala sesuatu Tuhan tegur gitu loh, saudara. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan kita, jangan kita menjadi pria ataupun pribadi yang eksklusif. Ya, eksklusif, mementingkan diri sendiri, bagi kehidupan kita kepada orang lain. Ya, bagi sharing kita, kehidupan kita, masa lalu kita, masa depan kita bersama Tuhan, bagaimana kita beranjak dari kehidupan dosa, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pakai kekuatan sendiri, dan kita akan merasakan kebesaran Tuhan. Dulu saya mantan anak penjara, dan nama saya udah backlist jelek di GB Bogor dan Jakarta. Tetapi dengan saya minta sama Tuhan, perubahan itu terjadi dari Tuhan. Yesus tidak pakai kekuatan sendiri. Akhirnya keluarga menerima saya dalam 1 tahun, 2 tahun kemudian. Dan akhirnya gereja dan pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta tidak memandang saya sebelah mata. Itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi anak-anak muda, jangan merasa engkau rendah diri, berbalik dari jalan-jalan jahat. Kejar terus kekudusan yang tadi dikatakan oleh Pastor Freddy Effendi Tambingon, ya. Kejar kekudusan, berjalan dengan Tuhan tuh harus kejar kekudusan, jangan tinggalkan kekudusan. Memang pahit, memang susah untuk mengejar kekudusan, tapi kalau kita melakukan dengan kerendahan hati, kita mau dibentuk dengan proses yang luar biasa, pasti Tuhan akan berikan itu, kekudusan itu, saudara. Amin. Seperti Yusuf, bagaimana dia lari dari tante Potifar, istri Potifar, saudara. Dia cantik, istri Potifar, ya kan? Tubuhnya molek, ya kan? Yusuf ganteng banget, ya kan? Ganteng banget. Lebih ganteng dari apa? Mr. World, pemilihan pria, ajang pria tingkat dunia. Mr. World, ya. Lebih ganteng, kalau saya pikir analogikan seperti itu gantengnya Yusuf, saudara. Lebih ganteng dari pemilihan pigeonnya pria, saudara. Bayangin aja. Tapi dia nggak tergoda gitu loh. Dia berjalan dengan Tuhan. Mari anak-anak muda di sini jangan lihat latar belakang kita, jangan kita tetap fokus kepada belakang kita. Kita boleh diintimidasi oleh orang, tetapi bagaimana intimidasi itu membutuhkan karakter kita menjadi kuat. Benar nggak, Pastor ya, Freddy ya? Intimidasi itu, tekanan itu membuat karakter kita menjadi kuat, kokoh di dalam Tuhan. Ya. Dan kita semakin peka. Walking with God itu kita diberikan kepekaan. Bagaimana kita menghadapi orang ini, orang benar apa tidak benar. Tuhan akan memberikan suara Roh Kudus itu otomatis langsung kepada kita. Ya, intimate with Jesus itu pasti akan terjadi, saudara. Belajarlah makanya dengan komunikasi kita jam-jam pribadi dengan Tuhan, jam doa, jam pujian penyembahan, tutup kamarmu, kunci kamarmu, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita berpacaran dengan Tuhan. Jadi berpacaran itu bukan hanya secara lawan jenis aja, saudara. Berpacaran dengan Tuhan, aku tiba waktunya aku pacaran sama Tuhan dong. Itu puas-puasin, mau jungkir balik engkau, mau
nangis darah, engkau mau nangis sampai ingusnya keluar. Tapi setelah itu ada kepuasan batin kita, roh kita dipuaskan, dipenuhi dahaga kita. Saya salut dengar Pastor Fendi Tambingon ya. Waktu 5 tahun yang lalu saya ketemu dengan artis Irwan Chandra, ya kan? Bu Celi, siapa yang nggak kenal dengan Bu Celi? Dia aktor dan bintang iklan juga, dan dia diceraikan oleh istrinya, selingkuh sama satu personil. Sekarang istrinya sudah menikah dan udah punya anak 2, saudara. Di situ saya ketemu di Neo Soho ya, Pastor ya, Neo Soho Center Park ya. Dan itu bagaimana saya lihat kehidupan Pak Freddy ini luar biasa gitu loh. Waktu itu kita mau adain undang Irwan Chandra, akhirnya dengan mungkin banyak hal yang dipertimbangkan dengan Irwan Chandra dibatalkan ya. Terus akhirnya tetap kami berdua itu membina komunikasi, saudara. Tetap keep in touch gitu loh. Dan akhirnya kesempatan hari ini beliau bisa berseria dan puji Tuhan. Dan saya lihat, saudara, orang-orang yang punya latar belakang yang hidupnya diproses Tuhan di padang gurun dengan luar biasa itu akan berhasil. Dan saya yakin percaya semua kita pasti akan berhasil. Tapi harus lewatin proses itu. Contoh kayak Dr. Hari diproses Tuhan, ya, melalui keluarganya, ya. Keluarganya adalah, papanya adalah istilahnya kepercayaannya Bapak Suwarto bagian keuangan, ya kan? Diproses Tuhan sampai tinggal 15 tahun, usia 15 tahun di Australia, Sydney. Berjuang, belajar, mendapatkan gelar S2, dokter bedah jantung di Sydney, ya kan? Dapat pasangan yang luar biasa mengasihi dan menuntun dia tiang doa. Nah, yakin percaya Dr. Hari pun melewati proses ujian yang sangat luar biasa. Kita pun harus begitu, saudara. Jangan menjadi manusia yang cengeng. Saya tegaskan di sini ya, saya pembina di sini. Jangan menjadi manusia yang cengeng, yang sebentar-bentar minta pertolongan, curcol sama pendeta, curcol sama Dr. Hari, curcol sama teman-teman. Nanti lama-lama nanti yang teman itu bisa jadi gosip, dibumbu-bumbuin. Curcolnya itu, curhat itu kepada Tuhan, saudara. Amin. Yuk sama-sama walk with Jesus, walk with God. Oke, itu BN kamu pasti kuat. Kekudusan itu datang dari Tuhan, bukan dari dirimu. Tapi dirimu akan diproses Tuhan dengan cara luar biasa dan percaya. Keluargamu pun akan dipulihkan. Cara pandang paradigmamu mulai berubah. Doakan keluargamu, pasti keluargamu akan dipulihkan dan engkau dianggap hamba Tuhan yang luar biasa. Saya pun seperti itu. Saya jadi pastor pun dulu begitu prosesnya, bayangin saudara. 20 tahun saya diproses Tuhan. 20 tahun luar biasa. Orang keluarga saya yang tidak percaya dengan tabiat saya, kelakuan saya. Anak bungsu yang punya kelakuan yang di luar dugaan yang sangat mengecewakan keluarga. Tetapi saya belajar bayar harga. Akhirnya apa? Ponakan saya mendukung saya. Keluarga saya dengan sakit saya kemarin bulan Februari terakhir, keluarga saya berkumpul semua. Ya, keluarga saya yang muslim di Tangerang berkumpul memasakkan suatu masakan sukaan saya, sayur asam, saudara. Sayur asam, pecel ayam, pecel lele saya dimasakin. Mereka menangis, mereka berdoa bersama-sama. Dan itu berkumpul secara luar biasa dengan adanya saya sakit, saudara. Kalau enggak Tuhan tegur lewat sakit, itu keluarga saya yang tidak akan berkumpul, saudara. Dan sekarang keluarga saya dipakai Tuhan dan mengalami pemulihan. Keponakan saya mengasihi saya, dia memberikan support melalui uang tiap bulannya. Begitu sayang kepada saya, melihat perubahan ini dari pamannya itu secara total. Saya berharga, saudara, dan saya pun ingatkan keponakan saya yang perempuan dan pria, jaga kekudusan, jangan macam-macam dengan pacaran, tak gituin. Kalau kamu minta pasangan yang tepat dari Tuhan, doakan, minta tanda. Dan akhirnya, puji Tuhan, ponakan saya semua menjaga kekudusan. Walaupun ada ponakan saya yang Islam, saudara. Cuma saya ingatkan, jaga kekudusan. Perkawinan itu tidak main-main, aku bilang gitu. Dan akhirnya, itulah hasil buah dari benih saya hasilkan. Karena saya anak bungsu, yang satu-satunya melayani Tuhan pertama kali adalah saya. Nomor 7, saya bungsu.
dan saya mengalami Tuhan dan memberikan dampak bagi keluarga saya. Oke, itu tambahan saya ya BN. Jangan malu untuk menangis. Menangis di Transjakarta pada waktu kamu naik motor pun menangis aja, tapi menangis yang jelas. Jangan menangis mewek karena putus cinta atau karena masalah, enggak, tapi karena mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan tuh maunya nangis aja, tapi nangis sukacita, saudara. Beda dengan nangisnya secara dunia. Oke, thank you Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mungkin mau tambahkan? Ya Anggi mungkin. Kalau aku sih